Terus berapa total target penjualan tahun ini? 8 juta ton. Porsi tambang sendiri dan tambang klien berapa? Porsi tambang sendiri. Nah, kalau Kan tadi, penjualan batu bara kita tahun lalu kan 1,5 juta ton. Tahun ini ya, rencananya di 2 sampai 2,5 juta ton. oke. Itu Kalau secara yang tambang klien, ada target nggak kalau sih? Itu tambang kita sendiri 1,25 juta. Kalau itu satu secara koma total dua. yang 2,5 tadi. Ya, oke. Kalau yang dari tambangnya klien ada target nggak sih? Apa itu nggak bisa kita target? Misalnya, Uh, oh target mau kerjain tambangnya dia sekitar 1 juta ton misalnya, kayak gitu. kita ada target yang tadi Hmm. berarti tambang kita 1,25, tambang orang Mm-mm. 1,25 juta juga. Oh, oke. Okay. Oke. Okay. Oh iya, ini ada pertanyaan, jasanya berapa persen? Apa dihitung Oke, pakai persen? Kayaknya pakai fixed rate ya tadi ya. oke. Mungkin maksudnya jasa berapa persen dari revenue gitu ya. Oh ya mungkin. Oke. Yes, I think Jadi so. kalau jasa itu secara kontribusi ke revenue mungkin sekitar 30%. 70%-nya Hmm. penjualan batu bara. Tapi secara Hmm. margin itu close to 50-50. Hmm. Karena margin jasa itu jauh lebih menarik daripada margin di penjualan. Hmm. Oke. Okay. Lebih benar ya. Oke. Okay. Mm-mm. Terus, oh ya, realisasi capex sejauh ini udah berapa besar? Terus katanya untuk invest apa aja? Nah, realisasi yang dari 174 miliar itu udah sekitar 70-80% udah kita realize. Salah satunya Oh, itu oke. Okay. untuk satu yang bangun stasiun muat. Stasiun Hmm. muat tadi yang dipegang itu. Itu kan Iya. bulan Februari rampung. Hmm. Terus sama kita lagi bangun juga bebasin lahan dan bangun jalan ke 2-3 tambang yang tadi saya ceritain itu. Hmm. Hmm. Jadi ada jalan itu juga, tambah ada lagi kita lakukan pembebasan lahan untuk ke area lain. Ada jalan untuk area lain juga. Jadi udah Oh, 70, sekitar 70% udah di-realize capex-nya. oh, bagus dong ini. Mm-mm. Oke. Okay. Terus, apakah akses jalannya ada rencana dibangun sampai tambang batu bara di Provinsi Jambi juga? Oh, kalau Jambi kita belum. Terlalu jauh. Terlalu Belum. jauh. Tapi memang kita ada, tahun lalu kita ada acquire aset dari Jambi, cuman memang nggak under FKE. Hmm. Nah itu juga kita Hmm. lagi develop project-nya. Oke. Okay. Dua, oh ya, ini pertanyaan yang tadi nih, yang target revenue tahun ini kan 2,4 ini ditunjang dari lini bisnis apa aja dan produksi apa aja, angkutan berapa, itu ditopang dari semua lini bisnis yang tadi disebut sih sebenarnya. Iya, Ya enggak. betul. Hmm. Oh ya, apakah penggunaan IPO udah terrealisasi semua, terkhusus penggunaan upgrade conveyor line 2? Udah, itu conveyor line 2 udah rampung. Jadi dulu dia dari single line conveyor, sekarang ada double. Nah itu Hmm. kapasitasnya jadi 2 kali Jadi lebih double? cepat. Jadi Oh, double. oke. Jadi 2 kali lebih Oke. cepat. Yang mana tadinya satu kapal itu bisa makan waktu uh, 12 jam, 13 jam. Mm-mm. Sekarang 6-7 jam aja udah selesai. Hmm, Nah itu udah oke. selesai semua juga. Dan memang di situ pabrik kita yang bangun. Jadi memang Oh, kita udah ada capability untuk bangun itu. Jadi untuk perbaikan, untuk dan lain-lain. Nah itu cukup cukup easy for us. mhm. Iya, harusnya bukan jadi alasan Pak nggak bagi dividen karena bank loan, karena kan masih 0,7. Tapi kan kadang ada company yang konservatif gitu, maunya aman dulu, nggak mau istilahnya ya cari attract atau gimana ya, kasih dividen sedikit 1 perak, 5 perak, yang penting nge-track orang. Sebenarnya buat aku sih kalau memang dananya itu dipakai untuk ekspansi, untuk menunjang pertumbuhan, ya should be okay sih. Yeah. Kita Uh, sih artinya we're not saying no to dividend ya, Ci. Uh, yes, tak kita mau akan lah. bagi dividen in the future saat kita Mm-mm. udah nilai nggak ada project ataupun pengembangan lain yang lebih produktif buat shareholders.
Kalau kita Hmm. masih lihat, oh dengan kita investasi segini, kita akan dapat, contohnya investasi 10 dapat 100, kenapa kita Hmm. bagi dulu jadi dividen? Hmm. Kita Hmm. beresin dulu proyeknya itu, saat kita udah Hmm. dapat yang 100 tadi itu, baru kita Hmm. akan distribute dividennya. Dan Hmm. kalau contohnya sekarang ini volume kita di 78 juta ton tahun ini. Hmm. Saat nanti kita ke 14 juta, secara net income, itu contohnya misalnya sekarang net income-nya 5 gitu ya. Saat Hmm. ke-14 bukan nanti net income-nya jadi Double. 10, mungkin aja Hmm. jadi 12, jadi 18. Hmm. Karena banyak cost Hmm. yang sekarang ini fix, jadi lebih Hmm. murah kan. Jadi lebih Hmm. efisien, jadi lebih Hmm. simple, jadi lebih efektif. Nah, itu yang mau kita kejar. Saat kita udah efektif, efisien, mau harga nanti saat jatuh pun, kita Hmm. akan stabil pendapatannya. Nah, di situ kita bisa healthily bagi dividen. Hmm. Oke, oke. Terus ada yang komen gini, kok Vincent menguasai sekali sektor bisnis ini, mantap sekali. Iyalah orang di develop Tiap hari dari, kerjanya begitu ya. iya. Dan jangan salah, kan tadi aku udah bilang lulusannya cum laude loh, ini bukan lulusan sembarangan, jadi bener-bener udah pinter, terus tiap hari kerjanya kayak gini, pasti jadi sangat menguasai ya. Oke, terus oh ya, kompetitif, istilahnya ada competitors gak sih kalau untuk RMKI di daerah tempat pekerjaan kamu? Ada Iya, competitors ada yang lain tadi. nggak? Yang Titan tadi itu itu ya ya? salah satu kompetitor kita ya. Nah, ya cuman memang Hmm. sekarang kembali lagi ke seberapa efisien kan. Kalau harga Hmm. sekarang ya semuanya bisa kerja. Tambang-tambang Yes. pun pasti bisa Oke. produksi. Cost pun pasti tercover. Cuman saat Hmm. nanti harga batu bara koreksi, nah di Yes. situ ujian yang real testnya tuh di situ. Iya. Nah Iya. kita selalu ngerasa batu bara ini kan bukan cuma ada di Sumsel, di Yes. Kalimantan ada, di daerah lain juga ada. Nah, Hmm. cost kita di sini harus kompetitif sama cost mereka di situ. Jadi kayak Hmm. contohnya, Adaro kan jualan Gar 42 di Kalsel 60 juta. Hmm. Mereka juga ada Gar 42 di sini. Cost-nya kalau masih equivalent, ya artinya mau Hmm. nanti harga koreksi pun kan tetap akan bisa produksi. Nah, itu yang kita coba Hmm. jaga. Nah, saat ini cost Hmm. kereta dengan di Kalsel itu ya hampir Hmm. equivalent. Hmm. Oke, oke. Terus berarti kalau misal, oh ya, tadi tadi kan target company adalah menargetkan mencatatkan revenue sekitar 2,4 T ya. Berarti itu akan naik sekitar 147% ya year on year ya. Mm-hmm. Terutama didukung kalau penjualan batu bara yang tinggi. Realisasi kinerja sampai semester 1 2022 ini bagaimana Pak? Cukup positif? Boleh dielaborasi untuk pencapaian ini, lini bisnis produksi dan pengangkutannya? Hmm. Ya, realisasi semester 1 besok kita akan rilis ya ke Hmm. IDX. Hmm. Tapi mungkin bocoran sedikit yang kalau detail kan nggak boleh ya, mesti tunggu di Ya nggak upload boleh, dulu. Ah, benar. ya, jauh lebih bagus dari tahun lalu. Hmm. Jauh lebih bagus dari tahun lalu, secara margin lebih healthy juga. Dan itu pun dengan 1 bulan, bulan Januari, Hmm. export ban. Waktu itu kita sempat nggak jualan Oh, batu oke, sama oke. sekali tuh. Iya, iya, iya. Jadi effectively results yang besok dirilis itu tuh cuma 5 bulan. Jadi bulan Februari pun tambang kita baru jalan. Iya, Jadi baru-baru baru jalan. uh, ini benar-benar minimal sekali, tapi jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Angka Hmm. realnya nanti besok kita akan upload ke IDX. Mm-mm. Iya, jadi teman-teman tunggu aja resultnya seperti apa. Jadi kita bisa lihat dari sana. Ya biasanya kalau resultnya bagus pasti secara value atau company itu nilainya juga naik sih biasanya gitu. Terus tambang RMKE di pulau mana? Sumatera Selatan kan tadi ya? Betul. Iya, jadi tambangnya ada di sana. Kemudian mungkin ada tambahan nggak yang kira-kira aku miss ya? Kayaknya aku tadi udah nanya beberapa pertanyaan yang menarik untuk kita pelajaran sih. End to end, terus apa lagi ya? Oke. Ini kayaknya beberapa yang sangat yang menarik buat aku sih ya, selain coal miner udah pasti itu karena sekarang harga lagi bagus ya, penjualan karena ambil dari
call-nya yang punya orang dijual itu another income. Terus angkutan batu bara atau jasa muatnya itu udah fix fix istilahnya pendapatan yang stabil itu juga cukup aman ya. Maksudnya kalau kita invest ke company yang terlalu pendapatannya bentar naik, bentar turun itu juga kita kadang agak khawatir. Jadi ini bagusnya ada diversifikasi nih. Jadi ada yang stabilnya tapi ada juga yang kalau kayak sekarang lagi naik dia juga menikmatinya. Tapi kalau misalnya someday ada potensi untuk turun yang menunjang kestabilan juga tetap ada sih. Jadi ini yang ngebedain dengan company batubara yang lain gitu. Jadi kalau company batubara yang lain bener-bener kalau bisnis doang begitu turun harganya langsung turun. Jadi kalau misalnya ini kan ada logistiknya ya kayak gitu ya. Betul. Oke, oke. Mungkin ada Vincent ada tambahan untuk teman-teman atau mau kasih summary untuk teman-teman lainnya? Oke. Mungkin summary dikit aja kali ya, Ci. Ya, ya kalau kita sih memang kita di industri ini udah cukup lama. Satu, kedua kita udah ngalamin harga batu bara yang naik tinggi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Kita udah bolak-balik lihat cycle ini gitu loh. Jadi kita secara perusahaan memang dari awal kita usaha mau bisnis kita apapun itu kita nomor satu harus prudent. Artinya apa? Saat kondisi apapun kita harus bisa kerja dengan sehat. Artinya bukan nanti sekarang ini ngambil profit, nanti subsidi silang, nanti apa enggak. Buku kita memang dari awal RMKE bangun nggak pernah merah gitu loh. Karena memang kita udah set untuk seperti itu gitu. Itu satu. Yang kedua juga ya memang saat momentum begini ya ini kita saatnya kita untuk manfaatkan produksi batu baranya itu sendiri ya. Hanya kalau memang tentunya Bapak Ibu ada tertarik untuk investasi, mungkin perlu dipelajarin tuh. Kalau bisnisnya terlalu cyclical juga kan mesti harus hati-hati. Nah, kalau kita memang kita lebih suka yang ada stabil tapi ada upside di saat harga lagi kayak begini gitu. Lagi bagus. Itu aja. Oke. Nah, buat teman-teman yang misalnya belum punya, ya boleh cermatin dulu. Tujuan kita di sini adalah membelajar bahwa setiap kita beli saham kan kita harus tahu company-nya ini apa. Jadi kita benar-benar beli, tapi kita nggak ikut-ikutan, tapi benar-benar kita bedah dulu. Oh, ternyata bisnisnya kayak gini. Oh, ternyata dari bisnis yang sekian banyak ini yang stabil ada satu yang lebih cyclical. Jadi itu bikin kita nge-hold saham atau investasi lebih tenang daripada kita beli tapi kita nggak tahu. Terus pendapatannya berapa kan di sini kita bisa lihat juga pendapatannya selalu bertumbuh dan target tahun ini juga naiknya cukup tinggi. Ya itu juga menjadi company yang istilah cukup sehat ya, pertumbuhannya itu cukup stabil. Nah itu terus kalau dari segi teknikal, kalau buat teman-teman yang trading sebenarnya kita rekomen udah dari 700-an nih, 760 dan aku masih 700-an aku lupa deh pokoknya aku beli udah berapa 2-3 minggu atau sebulan yang lalu aku beli ya. Nah itu pun harga masih cukup stabil gitu dan dia masih di channel yang masih uptrend ya. Jadi selama dia masih uptrend biasanya aku masih hold. Kalau koreksi-koreksi ya biasa namanya pasar pasti ada naik ada turun. Yang penting kita ngelihat secara fundamentalnya itu cukup sehat, company-nya terus bertumbuh, income-nya juga stabil, company-nya nggak pernah rugi istilahnya dan banyak sekali dari pendapatannya juga dari berbagai macam lini bisnis. Jadi ini company yang cukup menarik. Tapi pastinya aku lebih saranin untuk yang invest. Jadi kalau buat trading mungkin ya bisa cari saham yang istilahnya lebih volatile lebih tinggi. Kalau ini kan kadang RMKI kan kadang lebih stabil kalau lagi naik ya dia naik terus turun ya turun dikit ya itu enggak. Kalau buat trading aku bilang kurang yang bukan saham yang buat trading lah. Jadi kalau misalnya mau mungkin bisa buat consider untuk invest tapi disesuaikan dengan risk profile masing-masing. Kalau memang risk profile-nya rendah atau ya konservatif, tunggu buy on weakness, harganya cocok baru masuk. Tapi kalau rasanya
lebih risk taker, mungkin mau masuk silakan nanti dikawal dengan technical chart. Mungkin kayak gitu dulu, Vincent. Thank you banget udah kasih kita banyak insight. Memang kebetulan hari ini ada riset juga saya baca dari Mirai, ada yang publish juga yang nulis tentang RMKI ini. Sebelumnya juga kemarin ada BCA Sekuritas ya yang nulis juga. Jadi udah beberapa broker-broker gede juga udah nulis mengenai RMKI, walaupun mereka belum memberikan price target, tapi itu menurut aku udah cukup baik sih, karena untuk company yang baru listing tahun lalu ya, berarti hitungannya kan baru listing tahun lalu, ini udah ada yang cover, berarti bukan company yang ece-ece gitu. Nggak gampang loh minta company untuk cover nulis walaupun non rated, itu nggak gampang. Itu hanya company yang memang broker itu melihat bahwa ini cukup potensi, makanya ditulis di research report yang jumlahnya juga tadi aku lihat berapa lembar yang dari Mirai itu cukup banyak, aku sampai belum selesai nih bacanya. Cukup tebal ya, 12 totalnya 12 halaman. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau, tadi aku ada share juga di grup, di sana kita bisa lihat beberapa mining konsesinya juga ada di sana. Jadi ya gitulah. Oke, mungkin gitu dulu Vincent. Thank you banget untuk segala insight-nya.